Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivitas Akademika, kembali lagi dengan saya Azhara Raudatul Jannah dengan NPM 24106311855. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas birokrasi pemerintahan saya dengan memberikan penjelasan mengenai contoh patologi birokrasi yang khususnya terjadi di daerah Manggarai Timur dengan upaya reformasi untuk mencegah adanya patologi birokrasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus nih yang terjadi pada patologi birokrasi pemerintahan di daerah Manggarai Timur. Yang pertama, adanya korupsi dan penyalahgunaan anggaran atau proyek, di mana beberapa kasus pengadaan dan proyek bermasalah terungkap. Misprocurement atau proyek jalan asal-asal jadi, pengadaan tong sampah berindikasi korupsi sampai vonis, serta penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana COVID-19. Di mana kasus-kasus ini menunjukkan celah pengadaan, pengawasan internal yang lemah, dan potensi kolusi antara ASN dan pihak swasta. Yang kedua, aset daerah dan administrasi aset bermasalah, di mana audit BPK atau penyelidikan lokal menemukan banyak sekali aset tanah, gedung, atau kendaraan yang tidak tercatat, dokumen hilang, atau tidak bersertifikat yang menunjukkan lemahnya pencatatan dan pengelolaan aset publik. Yang ketiga, ada ASN main proyek atau kolusi, di mana laporan media dan LSM lokal menuduh keterlibatan antara pejabat atau ASN yang menitipkan proyek ke pihak luar atau terlibat dalam praktik tender yang tidak sehat. Ini menandakan masalah integritas, disiplin ASN, dan penegakan sanksi administrasi. Yang keempat, patologi birokrasi pada layanan publik. Penelitian akademik dan skripsi lokal mencatat indikasi patologi di layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, birokratisme berbelit, praktik non-merit, pelayanan yang tidak ramah, dan korupsi kecil yang menurunkan kepercayaan publik. Nah, dari kasus-kasus patologi birokrasi di pemerintahan Manggarai Timur tadi dapat kita lihat bahwa terdapat akar masalah dan bentuk patologi birokrasi yang terlihat. Yang pertama itu adanya pengelolaan aset dan keuangan yang lemah, seperti dokumen aset yang tidak lengkap, terus prosedurnya juga non standar, dan juga lemahnya pengawasan internal. Yang kedua, adanya koordinasi antar instansi nih yang buruk, sehingga respon terpadunya itu lambat karena pembagian tugas dan data yang terfragmentasi. Yang ketiga, kapabilitas inspektorat atau SDM yang terbatas, sehingga audit internalnya itu tidak efektif atau tidak independen. Lalu selanjutnya, budaya administratif yang rentan korupsi atau penghindaran akuntabilitas, sehingga adanya kebocoran anggaran yang menyebabkan transaksinya itu tidak transparan. Lalu yang terakhir itu pelayanan publik yang belum terdigitalisasi penuh, sehingga ruang untuk discretionary power dan praktiknya itu tidak transparan. Nah, mulai dari kasus patologi birokrasi yang terjadi, lalu juga akar dari patologi tersebut, terdapat juga nih upaya reformasi dan langkah untuk mengatasi patologi birokrasi di Manggarai Timur. Yang pertama, transparansi dan tata kelola, yaitu menerapkan e-procurement untuk skala pengadaan agar bebas kolusi, lalu juga membuka portal transparansi anggaran dan kontak agar publik bisa mengawasi. Selanjutnya, melakukan audit aset dan audit proyek untuk menemukan penyimpangan. Yang kedua, reformasi SDM dan integritas ASN, yaitu menjalankan sistem merit, promosi berdasarkan kompetensi dan kinerja, menetapkan KPI atau indikator kinerja setiap OPD dan ASN, lalu juga memberlakukan sanksi tegas bagi ASN yang terlibat pungli, permainan proyek atau korupsi, juga menyelenggarakan pelatihan integritas, pengadaan, manajemen aset, dan digital governance. Yang ketiga, perbaikan layanan publik, yaitu menyederhanakan prosedur layanan agar cepat dan mudah, membangun layanan digital atau perizinan, administrasi, kependudukan atau antrean online, lalu juga menetapkan standar pelayanan publik yang jelas, seperti waktu, biaya, dan persyaratannya. Lalu yang keempat, pengawasan internal dan eksternal, yaitu memperkuat inspektorat, seperti kapasitas audit, independensi, anggaran khusus pengawasan, lalu juga meningkatkan kerjasama dengan BPK, Kejaksaan Polres, dan KPK untuk pengawasan dan penindakan. Juga mendorong partisipasi masyarakat, LSM, dan media untuk memonitor proyek dan layanan. Yang kelima, perbaikan proses perencanaan dan proyek, yaitu perencanaan proyek berbasis kebutuhan nyata dan data, melibatkan panel ahli independen untuk memeriksa RAB dan desain proyek. Lalu ketiga, menguatkan adanya quality control dan evaluasi proyek agar tidak cepat rusak. Juga mewajibkan kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan dini atau garansi proyek. Yang keenam, membangun budaya integritas, seperti pemimpin daerah dan OPD harus menjadi teladan anti korupsi, membangun zona integritas WBK atau BBM di OPD strategis. Nah, itu tadi studi kasus patologi birokrasi pemerintahan yang khususnya terjadi di Manggarai Timur, dari akar masalah yang terlihat dan upaya reformasi birokrasi yang dapat dilakukan. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, terima kasih.